kembali dengan mudah bila dibutuhkan. Terus kemudian jenis-jenis dokumen secara umum itu ada 3. Yang pertama dokumen internal, yang kedua dokumen eksternal, yang ketiga itu dokumen cetak atau elektronik. Ya, lanjut. Kemudian jenis arsip. Arsip, jenis arsip. Jadi dalam pengarsipan itu ternyata ada jenis-jenisnya, teman-teman. Tidak hanya sekedar pengarsipan itu cuma kertas, terus kemudian pengarsipan itu hanya di komputer, enggak. Pengarsipan sendiri itu ada beberapa jenis. Yang pertama arsip aktif. Arsip aktif itu adalah arsip atau dokumen, ya kan, atau data yang sering digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Jadi dokumen ini masih sering digunakan, entah itu sebagai dokumen acuan atau dokumen yang digunakan untuk pinjaman dan lain-lain. Terus kemudian arsip inaktif atau yang jarang digunakan tapi masih disimpan. Salah satu contohnya itu adalah arsip tentang sejarah, biasanya seperti itu. Terus yang ketiga ada arsip status atau arsip yang bernilai historis yang disimpan permanen. Nah, kalau ini adalah benar-benar arsip sejarah yang ada di perpustakaan, biasanya seperti itu. Oke. Terus kemudian ada teknik pengarsipan. Teknik pengarsipan itu ada beberapa macam. Yang pertama sistem abjad atau alfabetik, kemudian sistem nomor atau numerikal, yang ketiga ada sistem tanggal, sistem wilayah, sistem subjek. Jadi suatu arsip, suatu pengarsipan dokumen itu dibagi atau dikategorikan berdasarkan bagaimana arsip itu dibukukan, didokumentasikan. Jadi arsip itu nggak selalu yang harus sesuai abjad, tidak, tapi terkadang arsip itu ada yang diurutkan atau disesuaikan dengan nomor seperti itu. Terus teknologi dalam dokumentasi dan pengarsipan itu ada macam-macam. Di sini saya mengambil 3. Yang pertama aplikasi DNS atau dokumen manajemen sistem. Yang kedua adalah DNS dokumen. Yang ketiga adalah penyimpanan awal atau cloud storage. Nah, aplikasi DNS dokumen manajemen sistem ini biasanya kita temukan di beberapa perusahaan besar. Contohnya seperti SAP dan lain-lain. Itu kalau pemindai ini sudah paling tahu sendiri ya, yang biasanya jadi satu sama printer itu ada pemindai. Terus kemudian yang terakhir adalah penyimpanan awal. Penyimpanan awal ini adalah penyimpanan yang sifatnya itu di dunia maya atau di internet. Nah, gunanya penyimpanan awal ini adalah untuk mempermudah kita ketika suatu saat nanti kita posisi ini lagi nggak di kantor. Nah, kemudian kita butuh arsip, kita butuh sesuatu dokumen yang berhubungan dengan kerjaan kita. Nah, itu akan memudahkan kita nggak perlu lagi ke kantor, nanti langsung buka di. Oke, berikutnya. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan nih. Apa yang kamu lakukan jika ada surat masuk? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Ayo. Yang dilakukan ketika ada surat masuk? Mencatat nomor, oke. Terus Mbak Arina mungkin ada gimana kalau surat masuk? Mungkin dibaca dulu, oke ya. Jadi yang harus kalian lakukan ketika ada surat masuk itu yang pertama jelas itu ya melihatnya dulu, dilihat dulu. Dia itu termasuk ke dalam kategori suratnya seperti apa? Karena kan surat banyak tuh, ada yang suratnya urgent, ada yang umum, terus kemudian ada yang surat non urgent kan gitu kan. Nah, kita lihat dulu, kita klasifikasi dulu surat itu bagiannya ke bagian surat apa. Terus setelah itu baru nanti ketika sudah diklasifikasikan kita baru memberikan pengarsipan, menentukan cara pengarsipannya seperti apa. Mungkin dari sini ada yang bertanya dulu sebelum kita masuk ke sebelah.
screening saya ini jawabannya sudah cukup baik ya, sehingga untuk nilainya besok kita akan bagikan ya untuk selanjutnya. Oke, berikutnya ini ada tugas buat kalian ya. Silakan buat SOP atau standar operational procedure ya. Sederhana tentang menerima dokumen masuk ke sebuah kantor yang memiliki 5 karyawan dan memiliki menerima dokumen setiap hari ya, yang mana nanti tugasnya itu dikumpulkan lewat email di kapital346@gmail.com pada tanggal 7 Oktober pukul 18.30 dengan format di bagian subjeknya itu tugas administrasi tanda strike nama. Oke, jadi paham ya? Oke. Terima kasih.